أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin hadirat yang berbahagia, khususnya ya seharusnya di antara kita, di tengah-tengah kita ada Ibu Gubernur yang kebetulan belum hadir beliau. Ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur, Bapak Budi Hanoto, dan semua para pimpinan di setiap wilayahnya. Tidak lupa kami sampaikan rasa hormat kami terhadap saudara kami, senior kami, Kiai Reza Ahmad Zahid, yang baru-baru ini bergelar. Banyaklah gelarnya, saya sampai bingung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam rangka acara Tabligh Akbar mewujudkan kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan umat dalam perspektif Islam. Mulai awal ketika saya dihubungi, ketika saya dipanggil oleh beberapa teman terkait acara malam hari ini, saya sudah tanya, itu apa acaranya? Wah, itu terkait masalah ekonomi syariat. Wah, itu bukan bidang saya sudah bilang begitu. Itu bukan bidang saya, itu bukan keahlian saya. Sudah Mas Reza saja, langsung spontan saya sudah matur begitu, tanpa saya tahu bahwasannya ternyata Bank Indonesia Jawa Timur memang menghendaki beliau untuk mengisi acara ini. Jadi niat saya langsung enak, enteng ketika kemudian kami dipaksa untuk tetap hadir. Siap, kami akan mengawal beliau, akan menderekkan beliau. Nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang menjadi dawuh dari beliau. Prinsipnya begini, ekonomi syariah ya, yang beberapa kesempatan sama-sama kita dengar, selalu didengungkan oleh, kalau bagi kami adalah guru kami, kalau bagi panjenengan semua adalah Bapak Wakil Presiden panjenengan Romo Kiai Ma'ruf Amin, di mana beliau selalu mengatakan dan selalu mengkampanyekan terkait betapa pentingnya ekonomi syariah. Seingat saya, di beberapa kesempatan beliau mengatakan bahwasanya ekonomi syariah itu dibangun akan beberapa pondasi, akan beberapa asas di sana. Ya, wong namanya syariah pasti harus transaksi yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan, atau katakan misal dalam contoh jual beli yang dilakukan misalnya, ini harus berbasis, diperbolehkan oleh agama sesuai dengan mabani rabbaniyah kalau kata beliau, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau dalam bab jual beli, maka ada beberapa rukun yang biasa kita lihat di kitab-kitab kita. Misalnya dalam bab di situ harus ada salahiyatil akid atau salahiyatil akiden, kelayaan orang yang melakukan transaksi, keahlian orang yang melakukan transaksi. Artinya ya orang gila, anak kecil dan lain sebagainya dan sejenisnya itu tidak boleh untuk kemudian melakukan transaksi. Kemudian di sana ada, kalau dalam bab ini contoh saja, dalam bab misalnya itu ada rukun lagi, ada pondasi lagi yang harus memenuhi persyaratan. Misalnya kalau dalam kitab kita ada istilah namanya ma'qud aleh. Ada ma'qud aleh artinya yang kita buat transaksi dan juga yang ditransaksikan.
alat yang kita buat transaksi dan juga apa yang kita transaksikan ini banyak sekali syaratnya. Misalnya kalau dalam kitab-kitab fikih kita, misalnya alla yakuna najisan fi ainihi, jangan sampai barang yang kita transaksikan itu positif kenajisannya, nyata-nyata najis, ya karena jelas paten hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih ila akhirih. Kita ini jangan sampai kemudian mengkonsumsi bangkai, darah dan lain sebagainya. Syarat berikutnya misalnya ayyakuna muntafa'an bih, apa yang kita transaksikan, apa yang kita jual belikan ada kejelasan manfaatnya, ada gunanya, ada manfaatnya. Muntafa'an bih ayyakuna maqduran ala taslimi dan lain sebagainya, banyak sekali itu. Kemudian pondasi berikutnya, seingat saya Romo Kiai Ma'ruf Amin di beberapa kesempatan selalu mengatakan ekonomi syariah itu harus dibangun atas asas adalah wa adamil gharar, keadilan dan tidak ada manipulasi di sana. Asas keadilan dan tidak ada penipuan di sana. Kayak tadi Mbak siapa tadi itu yang baca Quran tadi itu, yang juara tadi itu loh, namanya siapa itu? Iya Mbak siapa itu namanya, lupa saya. Yang penting yang dibaca saya ingat, yang dibaca la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai di antara kita ini menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali kita mampu menguasai barang orang lain tapi dengan cara yang benar. Misalnya, sebetulnya itu hanya misal saja, misalnya jual beli, dagang. Kenapa disebut dagang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maklum, karena dagang adalah likauniha aghlaba wuku'an. Karena dagang itu adalah yang paling populer, yang paling sering jual beli itu loh. Jual beli itu adalah yang sering kita lakukan sehari-hari. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Banyak Mas yang di situ itu. Prinsip harus ada adalah di sana wa adamil gharar. Masih banyak. Itu ada ayat yang hampir sama. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Misalnya begitu. Itu ada ayat lain seperti itu. Awalnya sama. Jangan sampai kita ini kemudian punya mental menguasai barang orang lain dengan menghalalkan segala cara. Bahkan sampai kemudian kita menggunakan dasar-dasar hukum palsu, bahkan kita bawa ke persidangan atau pengadilan untuk kemudian menguasai harta orang lain, padahal kita tahu ini sama sekali bukan hak kita. Nah, itu adalah asas yang dibangun dalam ekonomi syariah, landasan yang dibangun dalam ekonomi syariah. Kemudian ada lagi adamul gharar. Maklum, ad-dharar yuzal. Jangan sampai kerjasama, usaha yang kita bangun itu merugikan kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Kalau dalam kaidah-kaidah fikih di pondok-pondok, kita kan santri Pak. Saya tadi sudah matur sama Pak Budi. Pak Budi, tolong kapan-kapan kalau ada acara-acara semacam ini kita dipanggil dalam rangka jenengan dawuhi, jenengan upgrade. Karena kalau terkait masalah ekonomi jenengan jauh lebih paham daripada kita. Pokoknya piye amrih dadi wong sugih jenengan luwih ngerti tinimbang awake dhewe. Ngono maksudku iku, Loh, ini penting. Artinya bagaimana panjenengan semua ini selain mengerti dasar-dasar terkait masalah ekonomi syariah, tapi panjenengan juga ngerti intisari itu semua itu apa? Apa yang tadi saya sebutkan di atas, mulai adalah adamil gharar, tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan di sana. Kalau hadisnya sebetulnya simpel saja, man ghasya falaysa minni. Jangan sampai ada di antara kita itu kemudian melakukan penipuan. Karena kalau sampai kita ini melakukan penipuan dalam bidang apapun, dalam keahlian apapun, maka ini sudah tidak bisa dikatakan mengikuti karakter Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang apapun, dalam jabatan apapun, dalam posisi apapun. Mohon maaf misalnya sebagai seorang pimpinan misalnya, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan,
Tidak ada ketika orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, kemudian meninggal. Misalnya Gus Reza sebagai pimpinan apa kemudian kok meninggal, tapi muga-muga Gus Reza dawa umure. Menjadi pimpinan apa? Misalnya menjadi pimpinan Bank BI cabang Kota Kediri, misalnya Pak. Misalnya. Kemudian beliau meninggal, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi. Pejabat gitu aja. Misalnya Bu Khofifah misalnya. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memanipulasi rakyatnya atau siapapun dalam tingkatan manapun. Memanipulasi, menipu, berlaku culas terhadap bawahannya. Illa haramallahu alaihil jannah, illa haramallahu alaihil jannah. Pimpinan ini manjan berat Pak. Menjadi pimpinan itu berat. Kayak panjenengan membawahi wilayah Jawa Timur, wah itu ya lumayan loh Pak, lumayan. Ini mumpung ingat Pak ya, walaupun waktu saya 10 menit, nggak apa-apa, nanti biar dilengkapi Gus Reza. Mungkin itu juga sudah lebih, wong kami nggak biasa dibatasi. Nggak apa-apa ya, los ya, nggak apa-apa, sudah kadung mau tekan ini bisa mau batasi gue piye sama ini, ono ya sama ini. Mumpung saya ingat, jadi inna khiyarun nas finadhari syar'i, orang terbaik dari sudut pandang syara itu adalah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Gitu Pak Budi. Orang terbaik dari kacamata syara itu adalah orang yang membangun pribadinya secara menarik dan memang layak untuk ditertarii. Orangnya menarik dan memang layak untuk ditertarii, layak untuk diikuti. Wa khassah hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Wa khassah hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau orang tersebut kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk memimpin apapun, untuk menjadi pimpinan apapun. Ini harus lebih menjadi pribadi yang menarik. Idz qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah. Karena kadang-kadang atau sering-sering gitu ya. Karena begini, kalau dalam bahasa Arab itu qad kok sampai masuk ke fi'il mudhari itu biasanya litaklil. Makanya harus dimaknani kadang-kadang. Tapi ya ini kadang yang sering begitu loh. Kadang-kadang. Tapi yo sekali lagi kadang-kadang sing rodok sering, orang itu kalau sudah di atas, orang itu kalau sudah menjadi pimpinan, sering-sering itu kemudian nek cara bahasa Jawanya, kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe, bergudul Pak sakarepe dhewe. Qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah. Kemudian dia punya watak semena-mena. Bos pokoknya ngene. Diaturi nggak bisa, dinasihati nggak bisa, diajak musyawarah sulit dan lain sebagainya. Kapan seorang pemimpin itu dianggap seperti itu? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika seorang pimpinan tidak mampu menjadi sandaran bagi anak buahnya, tidak mampu menjadi apa ya? Jalan solusi, kalau dalam bahasa kita namanya mahraj, menjadi jalan keluar bagi anak buahnya. Pimpinan itu harus tolibin, harus selalu turun ke bawah mencari mana yang punya potensi untuk menjadi masalah bagi umatku, bagi anak buahku, bagi bawahanku. Pimpinan itu selalu seperti itu, selalu mampu untuk menjadi sandaran yang kokoh bagi anak buahnya. Itu pimpinan yang baik. Bon, niku intermezzo nggih. Kak baleni maneh, Kak terusno ning ngene dawuh Mbah Yai Ma'ruf Amin. Mumpung aku kelingan nih. Dari apa yang tadi saya sampaikan, mulai ekonomi syariah itu harus dibangun secara baik, secara halal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya sesuai aturan-aturan yang dibangun oleh Allah. Tapi sebetulnya ada yang paling penting, ya ini, sesuai judul ini, melalui pemberdayaan umat. Kan jujurnya kalau sudah ngomongkan uang, kalau sudah ngomongkan ekonomi, itu sebetulnya kan nggak ada bau-bau agamanya sama sekali harusnya. Tapi padahal tidak seperti itu. Orang itu kalau santri, apalagi tampilan santri ya beda kalau Gus Reza. Gus Reza itu memang santri tapi memang modern. Kalau tadi kata siapa tadi? Itu yang panjenengan nggih Pak nggih. Panjenengan bilang milenial, menjadi idola banyak masyarakat dan lain sebagainya. Oke, saya sepakat itu. Wong kula dhewe nggih idola.
Nggih, kula sepakat lek niku. Padahal kula niku nggih angel kon ngidola wong, angel. Tapi teng Gus Reza niku kula sepakat. Makanya saya sekali tanya, acaranya apa? Ekonomi syariat. Sudah, Mas Reza itu ahlinya. Jangan saya, Mas Reza itu bidangnya. Itu semua bangunan ekonomi syariah itu sebetulnya ada asas yang paling penting yang oleh Kiai Ma'ruf Amin itu disampaikan dengan bahasa dalam ekonomi syariah itu harus ada yang namanya khidmah al-ijtimaiyah litaisiril muhtajina wal muttarin. Seingat saya bahasanya begitu, tapi prinsipnya itu adalah bahasa beliau sendiri. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana masing-masing kita orang Islam ini, bagaimana para muslimin ini, bagaimana para santri ini, katakan begitu. Karena bapak saya itu kalau orang itu salat, orang itu mau melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, itu kata bapak saya sudah santri. Bapak saya kalau mengistilahkan seperti itu, pokoknya santri ku ya anggere cik salat, ngerti iki wajib, ngerti iki sunnah, ngerti nek iki oleh, iki gak oleh, iku santri jawab bapakku. Bagaimana kita para santri ini, bagaimana kita para muslimin ini benar-benar menyadari betul bahwasannya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ini ya rangkanya dalam rangka berbagi. Mental kita itu adalah mental berbagi. Ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau ayatnya sih lengkapnya begini, wabtaghi fima atakallahu bihi darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu bihi ad-darul akhirah. Jenengan sekarang menjadi kepala pimpinan bank manapun, mulai bank Jatim lah, bank konvensional yang lain, bank syariah atau apapun, jenengan menjadi kepala pimpinan takmir Masjid Al-Akbar Surabaya ini misalnya, atau apapun semuanya. Jenengan dalam proses mengisi itu semua, memaksimalkan itu semua, jenengan harus selalu membangun niatan, membangun pikiran, apa yang saya lakukan ini semoga bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah harus ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, walatan sanasibaka minad dunya. Ayat berikutnya kan begitu. Walatan sanasibaka minad dunya. Oke lah, kalau panjenengan menikmati apa yang menjadi hasil jerih payah panjenengan, monggo. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Seingat saya di beberapa tafsir, misalnya kayak di tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam Jalalain, dalam kitabnya yang sangat populer di pondok-pondok pesantren namanya kitab Jalalain, itu beliau sepele, ay ahsinu linnasi bisadaqah, ay ahsinu linnasi bisadaqah. Artinya panjenengan semua ini harus punya mental ihsan, berbuat baik pada orang lain dengan siap untuk mengeluarkan sedekah. Tapi kalau kita tarik ke kitab-kitab fikih, Pak, sedekah itu ternyata ndelok-ndelok mutasaddaq alai. Sedekah itu harus kita lihat siapa yang akan kita sedekahi. Misalnya kalau kita masuk ke kitab I'anatul Thalibin. Kitab I'anatul Thalibin adalah salah satu kitab yang selalu dibaca di semua pondok pesantren sing jek ngaji. Artinya anggap pondok pesantren, ida utli kau pondok pesantren. Ketika kita ngomong itu pondok pesantren, mesti ono kitab sing jenenge I'anatul Thalibin. Niku disampaikan di sana. Ternyata mutasaddaq alai itu ya macam-macam. Lah panjenengan yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk banyak membantu orang lain, ya, untuk kemudian bisa membantu orang lain, menika ternyata harus memahami betul. Seingat saya di sana redaksinya begini, dalam kitab I'anah itu dikatakan sedekah itu fayu'ta kullun minal fakir wal miskin in ta'awwada tijaratan ra'sam malin yakfihi ribhuhu. Jadi misalnya begini, Pak Budi ketemu orang, ketemu sosok misalnya, orang ini kayaknya ahli dagang. Orang ini kalau suruh dagang, kalau suruh berniaga, orang ini mampu. Berarti jenengan harus mampu mencarikan modal bagi orang tersebut sampai menjadi kifayah bagi dia, sampai menjadi, katakan sampai panjenengan mampu mengangkat harkat mereka, sampai mampu mengangkat ekonomi mereka.
Kalau orang-orang ini, kelompok ini kayaknya layak untuk diajak dagang, carikan modalnya. Wa in ta'awwadha hirfatan, ketika panjenengan ketemu dengan kelompok yang ahli hirfah itu memiliki kreativitas. Memiliki kreativitas berarti yang panjenengan sedekahkan adalah fayu'ta alataha. Medannya, alatnya itu panjenengan siapkan semua. Itu sedekah namanya. Tapi kalau jenengan ketemu orang-orang kayak saya begini, Pak, wa man lam yuhsin tijaratan wala hirfatan, kalau memang ketemunya orang kayak kita kerja nggak bisa, kreativitas nggak punya, ya sudah, Pak, panjenengan ya sudah kasih makan gitu aja sudah selesai itu. Yang penting jangan sampai saya kelaparan. Wah, itu kan bidangnya macam-macam, Pak. Lah, apa inti yang pengen saya sampaikan? Ternyata agama kita, agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya secara lengkap sekali. Salah satunya ya terkait masalah ini. Kita ini di pondok-pondok selalu sering dengar para masyayikh kita mengatakan tolabul halal faridotun ba'da kulli faridah. Ketika kita semua ini sudah selesai dengan kewajiban-kewajiban primer kita, misalnya kayak sholat dan lain sebagainya, maka kemudian kita diperintahkan untuk tolabil halal, untuk mencari. Lah ini saya nggak cocok. Saya tadi mau ngomong mencari sesuap nasi. Mental orang Islam itu jangan kemudian mentalnya adalah sesuap nasi. Kalau hanya sesuap saja, dia sendiri belum kenyang, apalagi mampu mengenyangkan orang lain. Oh, itu pelanggaran ya. Orang Islam itu mentalnya tidak boleh seperti itu. Orang Islam itu harus punya mental bagaimana dia ini mampu menjadi solusi bagi orang lain. Positif itu. Positif. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tajir as-saduq, seorang saudagar, seorang pedagang yang sukses, tapi punya mental yang luar biasa baiknya, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, memiliki kejujuran, ya, kepekaan, kepedulian, kejujuran. Yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada. Dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Jagongane tok ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala itu bareng as-siddiqin, bareng asyuhada. Dia bersama-sama dengan orang-orang yang as-siddiq, kemudian bersama dengan para syuhada. Tidak hanya itu saja, tidak hanya itu saja. Saya itu ingat ada sebuah hadis di kitab Ihya. Sebentar, saya ingat tengahnya, awalnya yang lupa saya. Oh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan ma'a ashabihi dzata yaum. Karena Nabi jalisan ma'a ashabihi dzata yaum. Suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Ya kalau kita sekarang mungkin ngopi-ngopi lah ya, ngopi-ngopi dengan para sahabatnya. Fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwah wa qad bakkara yas'a. Wa qad bakkara yas'a. Tahu-tahu Rasulullah dan para sahabatnya ini tahu-tahu melihat ada satu laki-laki yang pagi-pagi buta dia sudah berangkat bekerja, Pak. Padahal posisinya dia masih muda, dia masih kuat, dia masih sehat. Akhirnya para sahabat komentar. Memang komentar itu mulai zaman Rasulullah dulu itu memang menjadi hobi banyak orang. Komentar loh ya, karya tidak ada, komentar penuh. Komentar, faqalu wa hadza law kana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah. Waduh, masih muda kok dihabiskan untuk cari uang, untuk cari dunia. Harusnya sehatnya, mudanya, kesempatannya dibuat ngaji bareng-bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawabannya Rasulullah apa? Faqal la taqulu hadza. Kamu semua jangan ngomong seperti itu. In kana yas'a ala nafsihi liyughniyahu 'anin nas wa yakuffahu 'anil mas'alah fahuwa fisabilillah. Kalau dia itu bekerja untuk memastikan dirinya tidak merepotkan orang lain, tidak sampai ngemis-ngemis, tidak sampai minta-minta, fahuwa fisabilillah. Wa in kana yas'a 'ala bawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Kalau dia itu bekerja mulai pagi buta untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah melemah, sudah sepuh, sudah tua,
atau paling tidak untuk membiayai anak-anaknya yang di usia sekolah, di usia ngaji, di usia belajar, untuk menyiapkan masa depannya dengan masa depan yang lebih baik, fahuwa fisabilillah. Orang ini tetap fisabilillah, tetap fisabilillah. Wa ingkana yas'a takasuran wa tafahura, kalau dia kerja hanya buat cari kaya, bagaimana supaya orang lain itu minder ketemu dia, bagaimana tetangga itu apa ya, kalau dalam bahasa Jawa ulap ini apa nggih? Silau, melihat apa yang ia hasilkan, apa yang ia miliki, fahuwa fi sabili syaitan. Artinya apa? Kam min amalin yutasawwaru bi suratid dunya walakin bi husnin niyah yasiru a'mal al-akhirah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang tampaknya itu bersifat duniawi, tapi karena niatan yang baik, karena ketulusan niat kita, ya karena tadi itu, karena dalam setiap langkah kita itu selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya akan bergeser menjadi amal akhirat. Makanya kan sebetulnya dalil paten untuk kerja itu kan, dalil patennya kan yaitu fa idza qudiyatis shalah, faida kudiyatis sholah, apa terusannya? Faida kudiyatis sholah, ketika kewajiban-kewajiban primer kita sudah kita selesaikan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, fantashiru fil ardi wabtaghu min, sudah monggo. Karena kalau fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah itu kalau dalam kitab Jalalain langsung ayat lubu arizqo, sudah kerja, cari uang, kerja yang baik, yang halal. Ni'mal mal as-salih lirajul as-salih. Harta terbaik di tangan orang-orang yang baik. Artinya harta itu kalau mau baik, ya pemegangnya harus baik. Kalau sudah selesai semua kewajiban utama kita, keluar kerja. Ojo ngowah-ngoweh, ojo ono wong Islam ngowah-ngoweh. Duh, positif nih. Gak jelas acarane pengangguran, jangan, artinya harus punya militansi untuk innallaha yuhibbu al-abda yattakhidhul mihnah liyastaghniya biha anin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka melihat hambanya yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat untuk bekerja supaya tidak merepotkan orang lain, Ojo sampai, makanya Abdullah bin Mas'ud tegas mengatakan inilah akrahu rajulan farighon, saya itu paling gak seneng ndelok cah lanang. Artinya lanang ini hanya contoh saja, mbuh lanang mbuh wedok tapi pengangguran. Inilah akrahu rajulan farighon la fi amri dunyahu wala fi amri akhirati. Bukan masalah dunia, bukan masalah akhirat. Karena kalau memang orang itu fokus akhirat, ya ada uang itu fokus akhirat, mentalnya memang mental akhirat. Wes orang nyambut gawe orang piye tapi manjan mentalnya akhirat. Ndonga njaluk duit gak tahu, minta uang aja ndak pernah, berharap punya rezeki aja ndak pernah. Wes pokoknya pun mutajarid memang habis-habisan untuk beribadah. Tapi karena dia itu sendirian. Tapi kitab-kitab kita mengatakan amal mu'il fala yajuzu qu'uduhu an maksabin liyalihi mutawakila. Orang itu kalau sudah berkeluarga tidak boleh untuk kemudian dia diam saja tanpa bekerja, harus bekerja. Amal mu'il, orang yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, fala yajuzu qu'uduhu, tidak boleh berdiam diri, harus bergerak, harus memaksa otaknya untuk berpikir, aku piye amrih duit. Segampangane aku piye amrih sugih niku rada penting Pak kanggo wong Islam. Rada penting. Jenengan pernah baca Quran toh? Di Quran kan ada namanya surat Luqman. Nah, Luqman Al-Hakim, seorang ba'dil hukama. Luqman sangat istimewa sekali mengatakan memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal anil fakri. Nak, anakku, kamu jangan sekali-kali melarat, kamu jangan sekali-kali miskin. Artinya ya miskin dohir, miskin batin. Artinya mentalnya jangan sekali-kali miskin. Sementing obah nyambut gawe, cara wong Jawa nek ngarani pokok obah mesti mamah.
Pokok obah mesti mamah. Lah duka nek obah Gus Reza, mamahe pripun wallahu alam mboten paham kula. Niku beda-beda nggih niku urusane. Al harakah barokah. Pokoknya menyambut gawe. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu salasu khisal. Karena orang itu kenapa seorang muslim harus mandiri? Kenapa? Karena fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu salasu khisal. Orang itu kalau sampai kebetulan tidak punya kekuatan secara ekonomi, Pak Mas, mesti dia akan kena 3 masalah. Ini kata Luqman Al-Hakim, akan kena 3 masalah. Rikotun fidini. Dia tidak punya ketetapan akidah. Dia ini mudah dibeli. Kayak kemarin saya bersendau gurau dengan saudara saya. Loh ini kisah nyata nih Pak. Kisah nyata nih. Saya ini jalan-jalan habis cari makan, cari kuliner di Tulungagung. Tulungagung itu sebelah selatannya Kediri. Di Tulungagung. Kemudian kita ini lewat di depan kantor Pegadaian. Pas kita jalan begini, di depan itu ada kantor Pegadaian. Kemudian saya tanya, ini apa tuh ini? Oh, kantor Pegadaian. Saudara saya nyeletuk, situasi kok gini ya. Lama-lama kita masuk ke situ. Lama-lama kita masuk ke situ. Lah saya jawab, lah wong sekarang kita sudah tidak punya apa-apa. Kalau kita masuk ke situ ditanya, apa yang akan sampean gadekan? Akidah. Yang kita punya cuman itu. Makanya ketika kita tidak mampu, tidak kuat secara ekonomi, rikotun fidini. Dibeli sana, dibeli ini, dibeli sana, dibeli ini. Kita tidak punya prinsip sama sekali. Wadu'fun fi akli. Orang itu kalau dompetnya lemes, maka akalnya ikut lemes. Oke Pak, makanya saya nyampe sini alhamdulillah rotok duwe duit loh Pak. Jadi meletene ra karuan sebabnya kalau teko kene niku rotok duwe duit. Harus gampangane iki engko dikeimangan apa ora, aku wis pede. Aku wis mantep. Lah rek manganku tok igung jelas, ngomong wis gak teteh Pak. Ngomong gak teteh. Wadu'fun fi akli, kecerdasan yang menjadi tumpul. Dari yang paling dan berikutnya adalah wadhahabu muru'ati. Wadhahabu muru'ati, dia akan kehilangan harga dirinya. Orang Islam tapi tidak punya harga diri. Wa a'dhamu min hadhihi salas istihfafun nas bihi. Dan yang paling kejam, yang paling bahaya adalah ketika orang Islam tidak mandiri, tidak kuat secara ekonomi, maka dia akan diremehkan orang lain. Nah ini loh Pak, makanya kenapa mohonlah panjenengan-panjenengan yang kebetulan memangku kebijakan-kebijakan itu benar-benar ikut mengangkat teman-teman kita yang ada di luar sana yang masih banyak sekali. Ini untuk panjenengan fasilitasi, panjenengan bantu bagaimana secara ekonomi jadi kuat. Ketika teman-teman yang ada di luar sana itu menjadi kuat dan itu adalah hasil kerja panjenengan, saya yakin niscaya itu semua akan menjadi catatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kinten sementara cukup itu yang bisa saya sampaikan, tapi ya jangan diulangi lagi. Sekali saja ini saya dipanggil ke sini. Ngapunten akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.